Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggria Bintara Putri dari Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam kelas E semester 4. Di sini saya bersama teman saya yaitu Laili Husnul Khotimah. Jadi video ini kami buat untuk memenuhi tugas konseling multikultural yang diampu oleh Mistika Febriani MPD. Nah, jadi kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Counseling with Gay, Lesbian, Bisexual, and Transgender People. Jadi apa sih LGBT itu? Nah, jadi LGBT itu adalah singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Dan istilah ini digunakan pada tahun 1990 untuk menggantikan frasa komunitas gay atau komunitas yang memiliki orientasi seks terhadap sesama jenis, khususnya laki-laki. Kemudian konseling dengan gay, lesbian, biseksual, dan transgender. Nah, jadi mereka yang dilatih sebagai konselor ini memiliki kewajiban yang etis untuk memahami kompleksitas penindasan, dan keduanya ini terinternalisis dari luar. Jadi wajah orang aneh ini itu adalah mereka yang mengidentifikasikan sebagai BKLT atau LGBT itu adalah seorang dari minoritas seksual dalam mayoritas heteroseksual masyarakat. Kemudian ada dasar-dasar sejarah gay. Nah, jadi menurut Tony R. Tolerant dan Linda S. Labon, penyakit mental seperti skizofrenia, paranoia, atau manik depresi dan separuh lainnya ini cenderung menjadi obsesif fobia atau kecanduan kebutuhan mereka akan kejantangannya. Nah, kemudian Charles ini tidak sampai setelah Stonewall. Nah, setelah munculnya pembebasan gay, gerakan dan setelah aksi gay bersama untuk keadilan sosial dilakukan. Nah, jadi American Psychiatric Association pada tahun 1973 menghapus homoseksualitas dari daftar gangguannya. Nah, jadi lebih dari 30 tahun telah berlalu, namun minoritas seksualnya ini terus mengalami diskriminasi ketika mereka mencari kesehatan mental, layanan kesehatan mental. Nah, kemudian Festinger pada tahun 1991 ini mengidentifikasikan penelitian yang mengungkapkan mental itu profesional kesehatan tidak mendapatkan informasi. Kemudian bekerja dari perspektif heteroseksistif dan berpegangan pada stereotip masyarakat tentang gay dan lesbian. Kemudian ada bahasa budaya BGLT atau LGBT. Nah, jadi untuk memahami dasar-dasar budaya biseksual, gay, lesbian, dan transgender di masa depan, seorang konselor profesional ini harus paham dengan istilah umum dan apa yang mereka maksud. Nah, jadi himpunan inisial BGLT atau sering disebut LGBT ini sering digunakan sebagai jalan pintas referensi untuk populasi ini. Nah, jadi istilah gay ini terkadang digunakan untuk mendeskripsikan baik laki-laki maupun perempuan. Nah, jadi ketika orang mengacu pada budaya gay, benar berusaha menggunakan bahasa yang lebih spesifik. Istilah gay ini digunakan untuk menggambarkannya pria yang tertarik pada pria lain secara fisik, seksual, spiritual, dan secara emosional. Kemudian istilah lesbian ini adalah padanan untuk wanita yang tertarik secara fisik, seksual, spiritual, dan emosional kepada wanita lain. Kemudian ada biseksual. Nah, jadi seorang biseksual ini adalah seseorang yang tertarik secara seksual, fisik, secara emosional, dan spiritual untuk pria dan wanita. Jadi banyak masalah yang dapat mempengaruhi identitas seseorang sebagai biseksual. Kemudian komunitas transgender. Nah, jadi
konseling dengan kaum gay, lesbi, biseksual atau transgender ini, para profesional telah membuat orang transgender ini menjadi patologis, jadi berusaha menyembuhkan mereka, dan pada saat yang sama telah berfungsi sebagai penjaga gerbang hormonal, terapi dan operasi penggantian kelamin. Jadi organisasi keagamaan dan struktur politik ini mengabaikan atau menjelekkan orang-orang ini. Tetapi dengan munculnya aktivisme politik di pihak transgender komunitas dan dengan analisis kekuasaan dan seksualitas oleh queer theorists seperti Michael Frankel, seperti yang diamati Weinberg, semakin saya belajar, semakin saya percaya asumsi itu setiap masyarakat. Jadi di setiap sudut dunia, di setiap periode kemudian sejarah manusia yang hanya mengakui pria dan wanita sebagai dua imuta kategori sosial, yang ada ini adalah kesimpulan barat modern. Jadi masyarakat di seluruh dunia ini yang mengizinkan lebih dari dua jenis kelamin itu, serta menghormati hak individu untuk menetapkan kembali jenis kelamin mereka. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian queer dalam BGLT atau LGBT, bekerja dengan klien BGLT dalam perawatan, isu kontemporer untuk orang BGLT atau LGBT, agama, spiritual, dan pernikahan gay, bagaimana konselor etika mengamatkan tindakan sosial. Pengertian queer dalam BGLT, istilah lain yang digunakan dalam referensi masalah BGLT adalah queer. Queer digunakan oleh komunitas BGLT sebagai kata kerja, kata benda, dan kata sifat. Queer digunakan untuk merujuk kata mempertanyakan. Untuk pemuda, pusat BGLT, queer memungkinkan opsi untuk bekerja melalui periode ketidakpastian. Mempertanyakan dapat menjadi penting bagi remaja karena mereka mengalami berbagai variasi perubahan bagi tubuh dan emosi mereka. Konselor profesional harus merasa nyaman menggunakan kedua istilah dan mengatakannya selama konseling. Terapis kemampuan untuk berkomunikasi tentang masalah seks dan gender, menyampaikan kepekaan, keterbukaan, dan keamanan, membantu klien BGLT merasa diterima dan disupport dalam keprihatinan mereka. Kemudian ada bekerja dalam klien BGLT dalam perawatan. Identitas gender atau orientasi seksual masalah mungkin menjadi relevan, tetapi konselor harus berhati-hati untuk memaksakan agendanya pada klien. Seperti halnya klien manapun, yang pertama, perhatian dalam terapi adalah keamanan dan kesejahteraan klien. Jika ada krisis, konselor harus menanganinya terlebih dahulu sebelum mengeksplorasi identitas gender apapun masalah. Setelah klien stabil, konselor dapat mempertanyakan tentang kekhawatiran tambahan dan jelajahi aspek unik dari cerita klien. Kadang-kadang sebagai akibat dari ketidaknyamanan mereka sendiri, konselor juga bisa dengan cepat memfokuskan tujuan terapeutik untuk membantu klien menyesuaikan diri dengan ketidakadilan ikatan atau untuk mengembangkan strategi penanggulangan untuk bergaul dalam budaya arus utama. Kemudian ada isu kontemporer untuk orang LGBT atau BGLT, ras dan etnis. Untuk orang-orang termasuk kelompok etnis minoritas, ras dan etnis adalah bagian penting dari identitas mereka. Mereka harus sudah menegosiasikan pengembangan identitas ras dan etnis di kulit putih. Lalu yang kedua, seksisme dan pilihan keluarga. Wanita yang mengidentifikasi diri sebagai lesbian atau biseksual sering menyimpang dari tradisi peran sosial nasional. Wanita-wanita ini yang berjuang dengan ketegangan antara menjadi berbeda dan keinginan untuk berbaur dengan masyarakat, mungkin pada akhirnya menghadapi pilihan non-tradisional di bidang karir. Saat pasangan lesbian berusaha membangun hubungan keluarga yang sehat, seorang
wanita dapat membawa anak-anak dari hubungan sebelumnya ke keluarga, atau mereka mungkin berusaha untuk melahirkan anak bersama. Kemudian ada agama, spiritualitas, dan pernikahan gay. Orang Yahudi dalam tradisi bagaimanapun dengan rasa malu, rasa bersalah, dan represi melalui tes-tes Alkitabiah, doktrin gereja, khotbah, dan agama dan adat istiadat agama, gay telah dikecam sebagai berdosa. Dan kekejian yang ekstrim membenarkan, menimbulkan kebencian dan kekejaman terhadap mereka. Konflik berlanjut dalam tradisi agama di seluruh dunia karena penerimaan dan penyediaan rumah ibadah bagi warga BGLT. Pekerjaan ini dianggap sebagai pendosa dan secara moral menjijikan oleh sebagian besar orang dalam hak beragama. Orang yang menganggap gay seks sebagai pendosa adalah terapis radio evangelis Dr. James Dobos. Sementara beberapa tradisi kepercayaan mempertahankan bahwa pernikahan antara yang sama seks orang tidak bermoral. Tradisi agama lain tidak. Apa masing-masing dari kita percaya tentang semangat dan otoritas individu moral, spiritual, dan religius akan membawa pendekatan kami terhadap klien BGLT. Kemudian bagaimana konselor etika mengamatkan tindakan sosial? Tanggung jawab utama konselor adalah menghormati martabat dan untuk meningkatkan kesejahteraan klien. Jika sesuai, konselor menganjurkan individu, tingkat kelompok, kelembagaan, dan masyarakat untuk menguji potensi. Konselor tidak boleh membagikan informasi rahasia tanpa persetujuan klien atau tanpa justifikasi hukum atau etika yang kuat. Konselor tidak memaafkan atau terlibat dalam diskriminasi berdasarkan usia, budaya, kecacatan, suku, ras, agama, atau spiritualitas gender, identitas gender, orientasi seksual, status bela diri atau kemitraan, preferensi bahasa, status sosial ekonomi, atau apapun dasar yang dilarang oleh hukum. Konselor tidak melakukan diskriminasi klien, mahasiswa, karyawan, pengawas, atau peserta penelitian karena dengan cara ini akan berdampak negatif pada orang-orang. Oke guys, cukup sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.